logistiknya Saudi. Tapi alhamdulillah kemarin kan kita pengalaman berangkat Jakarta Riyadh tuh. Alhamdulillah pakai visa umroh nggak ada masalah. Jadi emang visa umroh itu sekarang dia sudah bisa dipakai untuk ke seluruh penjuru Saudi. Mau Dammam, mau Riyadh, mau Jeddah, mau Madinah, mau Yanbu, bebas. Jadi kita nggak harus patokan tujuannya Jeddah, enggak. Sebenarnya bisa yang lain-lain. Itu. Nah, terus juga ke titik keberangkatannya juga nggak harus Jakarta. Justru malah titik keberangkatan yang sering murah itu Kuala Lumpur yang paling sering. Padahal kemarin kan yang Air Asia ya yang saya posting di grup itu kan berapa itu? 2 juta ya? 2 jutaan. Yang 2,7 apa ya? Kuala Lumpur ke Madinah gitu. Itu sebenarnya kemarin Madinah Kuala Lumpurnya juga PP dibikin murah. Cuman yang Madinah Kuala Lumpurnya mungkin kita udah terlambat jadi nggak dapat murah. Akhirnya kemarin kita beli yang one way aja dulu. Yang penting berangkat untuk itikaf kan Kuala Lumpur Madinah 2,7 ya kan tambah bagasi. Kalau AirAsia biasanya memang dia jual tanpa bagasi kemarin Kuala Lumpur Madinah itu sekali jalan 3,5 kalau nggak salah, tambah bagasinya 30 kilo, lumayan itu gitu. Nanti Jakarta Kuala Lumpurnya gimana, pikirin nanti, udah yang penting dapat dulu tiketnya murah. Kalau Kuala Lumpur ya, start Kuala Lumpur usahain PP-nya jangan sampai di atas 7 juta ya kan, karena estimasi budget Jakarta Kuala Lumpur PP itu kan bisa sampai di angka 2 sampai 3 juta gitu. Jadi kalau emang mau, jadi patokan kita tuh Jakarta Jeddah PP mau lewat Kuala Lumpur kayak mau mana, itu kalau bisa di bawah 10 juta itu baru murah gitu. Artinya gitu. Jadi dari Kuala Lumpur harus PP-nya itu juga di bawah 7 gitu. Atau mentok 7 lah gitu. Karena khawatir Kuala Lumpurnya mahal. Enak nih kalau buat kawan-kawan yang di mana itu daerah Sumatera bagian eh, timur itu, di Riau, di Jambi, itu kan mereka ke Kuala Lumpur bisa dengan kapal laut, itu lebih murah lagi, bisa ditekan lagi budgetnya. Itu. Jadi kemarin kawan-kawan yang beli AirAsia dari Kuala Lumpur ke Madinah, pulangnya saya arahin nggak harus dari Jeddah, karena dari Jeddah ketika setelah itikaf Ramadan itu mahal-mahal semua itu kan, sampai Syawal. Jadi pulangnya bisa dari Riyadh, bisa jadi Damam gitu sebaliknya. Berangkatnya nggak harus landing Jeddah atau Madinah, pulangnya juga nggak harus start dari Jeddah atau Madinah. Ada bandara Riyadh, ada bandara Damam. Riyadh itu kan ibu kotanya Saudi ya, kayak Jakarta lah kalau kita enggak ya. Sekarang IKN ya, maaf salah saya nggak update. Ya itu ya IKN-nya lah gitu, ibu kotanya lah. Jadi Riyadh itu ibu kotanya dan itu banyak juga traffic pesawatnya. Malah justru yang Cina-Cina mulai ringkasan rapat dengan AI. Oke. Nah, jadi yang Cina-Cina ini, pesawat-pesawat Cina ini sudah mulai masuk ke Timur Tengah. Itu kemarin murah-murah itu yang ke mana? Ke Riyadh, Jakarta Riyadh itu 3,6 PP, kalau nggak salah 7,2 gitu. Terus ada juga Jakarta Riyadh yang pakai Cathay Pacific transit di Hong Kong itu PP-nya sekitar 7,5. Itu murah. Nanti dari Riyadhnya bisa jalur darat, ada pakai bis. Kemarin berapa naik bis? 150 real ya? 150 real, ada 600 ribu. PP berarti. Itu PP loh sebenarnya, 600 ribu itu PP loh. Cuman kita nggak nulis PP-nya aja karena nggak tahu. Jadi bisa seperti itu. Ya, jadi emang apa itu patokannya ya. Sekarang Cina itu udah masuk. Bahkan Cina itu udah masuk ke Qatar, harganya juga murah-murah kemarin. Bahkan Jakarta Doha itu bisa sampai 6 juta PP. Banyak juga nih yang out of the box, nggak mau langsung ke Saudi, maunya ke Qatar dulu misalnya. Ya kan Qatar kan free visa. Jadi kemarin pakai Jakarta Doha PP 6 juta misalnya. Habis itu dari Doha, dari Qatar umroh naik bis. Itu kita kalau umroh naik bis itu dari sini 24 jam perjalanan. Itu bisa naik bisnya umroh, paket umroh dari sini itu paling murah untuk durasi 8 hari itu di angka 4 jutaan. 4 juta. Itu udah dapat bis, hotel. Bis sama hotel doang difasilitasinya. Tapi kan artinya sudah lumayan. Nanti tinggal tambah visa. Berarti kalau tadi 6 ditambah 4, 10 tambah visa 2,5 udah 12,5. 12,5 tinggal tambah makan. Bisa lewat jalur Doha juga gitu. Kalau mau yang lewat Doha. Jadi tadi ya, pertama niat, kedua bikin paspor, ketiga bikin vaksin, keempat cari tiket gitu. Jadi kalau udah punya yang tiga di awal, pas mau cari tiket, ya ada kapan berangkatnya? Minggu depan. Kalau orang belum punya paspor pasti begini. Minggu depan.
Susah, nggak keburu ini mah ngurus paspor belum vaksin ini. Jadinya mutung gitu. Karena kan kadang-kadang orang tiket itu kan dijualnya ya kenapa murah ya kadang daripada bangkunya nggak penuh kan pesawatnya. Biasanya bangku-bangku sisa gitu dijualin daripada kosong, udahlah jual murah. Kadang-kadang orang yang habis beli duluan nyesel juga, ya kemarin pas beli 10 PP, pas mepet beli malah tinggal 8 PP. Gitu. Jadi ya sering terjadi seperti itu. Tapi ya itulah namanya rezeki ya. Gitu. Jadi gitu. Dan promo itu juga beda-beda. Ada yang promonya karena error nih. Entah karena sistem maskapainya dibajak, apa maskapainya lagi sedekah ya, apa gimana. Kalau error itu biasanya hitungannya jam. Pernah sampai 1 hari, 2 hari gitu. Hitungannya jam. Jadi waktu saya pas dapat promo Jakarta Madinah PP pakai Malaysia Airlines transit di Kuala Lumpur itu 2,3 juta PP 2,3 juta gitu. Itu tadinya kita udah deg-degan. Wah, ini pasti bakalan di cancel ini. Ini mah tiket error ini kan karena dia error itu kenapa? Karena dia nggak memberikan pengumuman di website resminya. Itu namanya tiket error. Itu range-nya 24 jam habis itu udah hilang, udah normal lagi tiketnya. Nah, terus kalau tiket resmi biasanya diumumin kayak Singapore Airlines yang teman-teman pakai sekarang ini itu ada di websitenya, ya kan? Ini resmi apa dari Jakarta ke Jeddah promotion, ya kan? Sekitar 8 gitu kan ya. Itu cuman seatnya yang mereka nggak ngasih tahu kadang-kadang. Kayak kemarin Saudi Airlines juga resmi itu. Itu Saudi Airlines itu promonya tuh mulai dari 17 Agustus loh. Bahkan 17 Agustus itu banyak yang dapat tiket PP cuma 8 juta, banyak. Kita waktu itu udah akhir-akhir Agustus baru pada daftar, ya udah kena di angka 10 juta. Itu banyak banget itu yang ngambil. Nah, terus masalah tiket ya. Nah, ini masalah tiket nih hati-hati nih kawan-kawan yang cari-cari tiketnya di Instagram ya atau di mana gitu. Ada yang bikin, "Oh, ini tiketnya seperti harga Traveloka tapi nanti didiskon 50%." Itu hati-hati itu scamming. Scamming tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Nipu gitu. Itu nipu itu, sering hampir banyak kawan-kawan yang terjadi ya. Ngeri lah pokoknya. Jadi kalau emang kita mau beli tiket ya kita pertama pastikan beli tiket sama orang yang kita kenal. Kalau memang mau titip. Kalau kita mau sendiri ya kita cek aja di website yang saya tadi sebutkan ada tiket.com, Traveloka, booking.com ya atau juga Skyscanner gitu. Skyscanner itu dia kayak mesin ya dia bantu nyari tiket tapi dia ngumpulin. Jadi kayak Traveloka, tiket.com tuh dikumpulin sama Skyscanner harganya. Nanti Skyscanner nampilin harga dari Traveloka sekian, harga dari tiket.com sekian, harga dari trip.com sekian. Semua travel di posting sama Skyscanner. Skyscanner tuh gitu dia ngumpulin harga dari beberapa uh, agent-agent itu. Nah, cuman biasanya memang di tiket itu kan biasanya belum termasuk apa ya, tax lah atau apa gitu ya, pembayaran gitu. Ya beda-beda, ada yang tambahannya cuma 15.000, ada yang 30.000, ada yang 100.000 gitu. Kemarin yang Singapore Airlines itu kalau nggak salah eh lumayan ya, dia kan rate-nya pakai Singapura dolar, terus kita bayar pakai rupiah, itu lebih lah gitu, lumayan lah ininya, kursnya. Jadi kita cari aman, ambil rate sekian gitu. Paling begitu. Itu pertama ya, itu yang ke berapa tadi? 4 ya terkait masalah tiket. Kalau tiket udah pegang, selanjutnya visa. Nah ini juga visa. Visa umroh itu sebenarnya kalau mau yang kilat, yang sehari jadi pun sebenarnya ada gitu. Tapi kan harganya lebih mahal. Visa, ya kan? Jadi visa itu range normalnya di angka 2,5 juta. Itu visa only ya, visa only. Nanti kalau ada yang jual visa plus tasreh Raudo biasanya juga ada. Cuman rata-rata kalau belinya satuan itu muasasah ya atau perusahaan di Saudi yang mengeluarkan visa umroh itu males gitu ngerjainnya cuma satu dua jadi males gitu. Kadang-kadang kalau yang dapat tasreh atau apa izin permit untuk masuk ke Raudo itu minimal 10 gitu baru mereka mau kerja. Tapi kalau cuma pretelan kadang mereka agak agak susah apalagi jadwalnya beda-beda itu. Misalnya oh saya ada 10 gitu. Kayak kemarin kan grup Singapura itu kita ada berapa ya Mbak ya? Ada sekitar 12-an ya, atau 13-an. Tapi karena jadwalnya beda-beda ya, dia mereka malas ngurusin raudohnya. Jadi udahlah nanti dinusuk aja seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin semuanya pakai nusuk berhasil ya. Gitu. Jadi visa bahkan kemarin kawan-kawan yang ikut rombongannya Ustazah Nurfa yang
pakai Saudi Airlines ya, itu 2,5 juta kan kita sharing cost ya, kita kasih tahu costnya. 2,5 juta itu udah dapet visa, bookingan Raudoh, terus apa lagi ya? Bis sudah dapet juga transport. Jadi lebih ini lagi. Makanya sebenarnya ketika cari tiket murah, tapi kita bergrup bikin visanya bareng itu bisa dapet bis. Gitu. Di budget sekitar 2,5 juta itu udah dapet semuanya. Bahkan kemarin udah sama Sisko Pato apa belum ya Nur ya? Nurfa, 2,5 juta itu. Ada nggak sih? Iya, Saudara Nurfa di sini? sudah Iya ikut ya. psikos Jadi, komando juga. oh iya, jadi 2,5 juta itu udah bisa bis Sisko Patuh ya. Dan itu juga udah ada asuransinya. Jadi gitu untuk masalah visa. Oh iya, silahkan. Ya, kayak scanner. Ya, kalau kayak scanner emang kita harus harus ini apa namanya cek tuh nanti last price-nya sampai berapa. Kadang-kadang ada yang baru sebentar nanti belum sampai last price tapi udah oh ini murah padahal pas di last price atau harga terakhir sebelum pembayaran dia naik gitu. Kadang-kadang seperti itu kalau kayak scanner ya. Dan juga hati-hati ada website-website yang nggak bagus lah gitu. Kalau saya sih biasanya kalau ngeliat di scanner misalnya oh di trip.com harganya 5 juta gitu. Tapi kita coba cek ke website maskapai. Misalnya kita ceknya tadi maskapainya Singapore Airlines. Kita cek di website maskapai. Oh di website maskapai 5,5 juta. Saya menyarankan mending ngambil di website maskapai. Kenapa? Kalau di website maskapai itu kita lebih tenang. Ketika nanti ada apa-apa, itu prosesnya cepet gitu, refundnya cepet gitu. Dan mereka mau ngelayanin. Tapi kalau kita lewat pihak ketiga kayak trip.com, traveloka, tiket.com itu mereka apa namanya nanti ketika kita komplain kamu ke sana aja kan kamu belinya lewat sana lihat pihak ketiga gitu. Pengalaman kami waktu itu booking yang Saudi Airlines waktu itu lagi heboh yang Solo Jeddah cuman 5 juta PP itu booking sampai berapa puluh tiket ternyata di cancel ya kan. Itu pengembaliannya sampai setahun itu nunggunya ya Allah sampai capek nelponin terus kan gitu karena kita pakai pihak ketiga. Nah beberapa yang kita issue tiketnya via websitenya maskapai itu cepet baliknya cepet banget baliknya jadi seperti itu. Tadi ya udah tiket udah punya tiket lanjut kita ke visa. Tadi visa ya sudah visa tuh kemarin teman-teman Singapura visanya 2,5 juta udah sama Sisko Patu belum ya ya Mbak Sudah. Mas. Oh udah ya. Oh Udah. udah ya. Ya, terus di visa ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Teman-teman yang bantuin ngurus visa itu juga pilih-pilih. Ibaratnya kayak saya gitu ya. Ini saya kalau nggak kenal, nih nggak tahu orangnya, nggak tahu dari mana, agak ogah-ogahan juga gitu loh. Misalnya ada orang tiba-tiba nggak kenal, terus saya minta bikinin visa, saya mending saya tolak gitu, ya kan? Untung paling 50.000 gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya dipakai buat kerja di Saudi overstay, waduh itu dendanya 100 juta loh itu per orang. Ngeri kan? Makanya kenapa kalau travel-travel itu kalau bawa jamaah biasanya dia suka ngumpulin paspor jamaahnya karena khawatir jamaahnya kabur. Karena kalau kabur kan travel yang bertanggung jawab. Termasuk ya itu sekarang kan karena lagi musim umroh mandiri itu kalau saya dan beberapa teman-teman juga banyak yang bilang iya ngeri ini kalau nggak kenal mendingan ini ditolak. Makanya benar-benar kita tuh harus kenal, harus tahu ini gini, cari sumber-sumbernya. Jadi ya namanya saling kenalan lah gitu supaya kita saling aman lah. Yang ngebrokerin visa aman, yang pakai visanya juga aman. Jadi jangan sampai overstay atau menyalahgunakan visa dipakai umroh tapi malah dipakai kerja dan overstay. Itu yang kedua terkait visa. Bisa tadi ya ada yang prosesnya kilat. Biasanya kalau yang kilat itu mintanya mahal dia. Terakhir kemarin saya issue yang kilat itu buat bapak saya sendiri karena dipersulit waktu check in itu kena di angka sekitar 3,3 juta. Itu kilatnya itu aja sekitar 2 jam itu baru terbit, ya kan? Kalau dihitungin ini ya sebenarnya udah terlambat waktu terbang itu. Tapi ya udahlah, alhamdulillah ada jalan lain dan bisa terbang. Tapi itu udah cepet termasuk cepet itu 2 jam. Jadi gitu 3,3 juta. Tapi kalau misalnya santai dalam proses sekitar seminggu itu biasanya dapat di angka 2,5.
Betul, jadi sudah punya tiket PP, bikin visa, udah. Itu sebenarnya yang poin pokoknya udah itu. Tiket sama vaksin sama visa, udah itu sudah bisa berangkat, itu udah bisa umroh, ya kan? Nanti di sananya mau tinggal di mana? Banyak loh yang di dekat-dekat toilet tiga, banyak yang ngemper-ngemper. Kemarin pada ngeliat nggak di toilet tiga, Mbak Mas? Pada tidur, ada yang jemur pakaian gitu, ada yang itu Banyak banyak. dari Pakistan itu 45 hari katanya. iya, itu menurut saya the real backpackernya tuh mereka tuh kayak gitu tuh. Tidur pakai sleeping bed, dia di samping toilet, jemur di situ, mandi di situ, makan di situ. Bahkan makannya, tahu nggak, makannya itu pakai cara antri. Jadi kan kita ini kan orang Indonesia kan suka sedekah ya. Nah, jadi kalau kita lewat depan restoran-restoran itu kan ditawarin, sedekah, sedekah, sedekah. Maksudnya itu si pemilik restoran tuh minta kita untuk sedekah. Sedekahnya maksudnya beli ke restoran dia, nanti dia yang bagiin makanan. Nah, makanya di depan restoran tuh suka-suka ada antrian panjang gitu kayak kereta itu. Jadi mereka tuh sudah nunggu tuh calon calon apa sih kalau diberi zakat, mustahik. Nah, mustahiknya tuh udah ngantri tuh. Kitanya lewat depan gitu. Jadi kalau kita mau, saya mau sedekah berapa? 10 orang misalnya. Berapa sih nasi sedekah tuh 7 realan ya? Apa 10 gitu. Pokoknya mau berapa 10, nanti bayar. Nanti udah ngantri tuh orangnya di depan gitu. Jadi luar biasa. Mereka tidurnya ngemper di dekat toilet, makannya ikutan ngantri depan restoran gratisan. Wah, itu beneran itu modal visa sama tiket doang itu. Mana tiket dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India tuh lebih murah jauh daripada kita dari Indonesia. Jadi itu Masya Allah. Ya, jadi mereka tuh juga kalau umroh lama-lama loh, nggak ada yang seminggu gitu ya. Tahu mereka pada, ya mungkin Masya Allah udah sukses kali ya. Jadi umrohnya lama-lama, 25 hari, sebulan. Jadi visa kita itu kan izin tinggalnya sampai 3 bulan ya, atau 90 hari. Jadi emang bisa tinggal lama di sana gitu. Jadi ya dimaksimalin. Jadi kita pakai 1 hari atau kita pakai 90 hari sama. Nah, nanti ada visa yang baru nih, namanya visa transit. Visa transit itu hanya 96 jam atau 4 hari. Itu kalau kita niatnya umrohnya cuma sebentar, ya ngapain kita bikin visa umroh yang 2,5 juta? Mendingan kita bikin visa transit. Kemarin itu dapat di angka 250 real sih, ya sekitar 1,1 lah. 1,1. Tapi cuma bisa 4 hari di sana. Ya bisa lah. 2 hari Madinah, 2 hari umroh. Umroh kan cuma sebentar ya. 2 jam lah paling selesai. Bisa banyak kok sekarang yang umrohnya itu cuma sebentar-sebentar pakai visa transit. Itu lebih murah jatuhnya. Dan saya juga udah banyak kemarin ngurusin pakai visa transit. Prosesnya juga sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Itu terkait ini. Tadi tiket udah, visa udah. Nah, baru hotel, hotel. Nah, hotel ini nggak terlalu mahal sebenarnya kalau misalnya kita yang mau biasa-biasa aja. Bahkan tadi kan bisa yang gratisan kalau mau ngemper ya, modal sleeping bed doang gitu kan di pinggir toilet. Nah, hotel itu juga beda-beda nih, tergantung gimana jarak dan fasilitas, ya kan? Misalnya kita mau hotel yang penting deket. Nah, kemarin nih teman-teman Singapura nih pakai ya, teman-teman Singapura Airlines kemarin yang penting deket. Berapa sih kemarin? 120 ya? 120 seratus real dua ya? puluh 120. 120. Ya, itu sekitar 500 ribu lah per malam. Itu bisa isi 5 bed, 4 bed ya. Anggaplah standarnya 4 bed lah gitu. Jadi bisa, yang penting deket gitu kan, walaupun agak nanjak gitu. Ya, itu kalau yang mahal deket lebih mahal lagi ya. Yang ada golf car-nya. Oh, ada golf car-nya. Jadi apa namanya? Hotel kalau mau yang bintang 5 ya monggo, yang uangnya banyak silakan. Kan banyak tuh sekarang tuh yang suka posting-posting di Instagram tuh. Wah, kita umroh mandiri budgetnya sekian, hotelnya bintang 5. Ya kita balik nanya, berapa hari di sana di hotel bintang 5-nya? Ya kalau cuma sehari ya bisa aja kan. Tadi di hotel yang 500 ribunya seminggu, di hotel yang bintang 5-nya sehari. Ibarat cuma nyicip doang lah gitu ya. Kapan lagi kan gitu, bisa aja. Yang penting dapat foto-foto buat Instagram. Jadi jadi sebenarnya itu tergantung gimana durasinya. Travel misalnya bikin paket umroh 25 juta, hotelnya bintang 5, Zamzam Tower. Ya bisa dibikin di Zamzam Tower cuma sehari, bisa. Ya kan, lainnya nanti di hotel yang jauh gitu. Nah, ada juga hotel yang mewah, fasilitasnya bintang 5, tapi jauh. Itu harganya sama, bahkan dapet tuh di budget angka 120 real hotel bintang 5. Jauh. Ya kan, harus pakai shuttle, bis, atau pakai taksi gitu. Saya pengalaman juga di hotel di deket Azizia, deket Mina, tempat ngelempar jumroh, itu 50 real malah, 200 ribu.
ya itu isinya 4 bed bintang 5, ya kan. Kalau mau ke Masjidil Haram ya naik taksi gitu, nambah ongkos taksi. Tapi ya itu beda-beda, apa ya, ada yang pengennya murah mewah ya sana, ada yang pengennya deket biasa aja, ada yang pengennya deket dan mahal ya monggo silakan. Jadi itu bisa diatur, itu opsional ya, artinya bukan pokok. Yang pokok tadi kan udah tiket sama visa, yang opsional ini baru nih hotel. Habis itu transport, bebas mau naik kereta, mau naik bis umum. Ada ya kemarin ya dari Jeddah ya airport yang 35 real itu, ya ada NW terus ada juga taksi ya gitu. Kalau taksi ramean murah gitu, kalau taksi sendirian ya mahal, mending naik bis kalau sendirian gitu. Suami istri ya dihitung aja, misalnya naik taksi dari Jeddah sekitar 250 ya, kalau berdua berarti 125. Kalau naik bis 35 kali 2 cuma 70. Artinya bisa dikalkulasi. Cuman kan bedanya kalau naik bis ya naik turun, belum sampai langsung ke lokasi ya plus minus lah gitu. Naik kereta juga gitu. Terus opsional terakhir mutawif atau pembimbing. Mau terserah mau pakai pembimbing atau enggak, tapi kalau baru pertama kali ya saran saya pakai. Kenapa? Nanti kita udah capek-capek ke sana, udah keluar uang, habis waktu, ya kan? Taunya salah umrohnya. Saya pengalaman kemarin ada yang umroh, habis tawaf, pulang dia ke hotel, ganti baju, makan. Terus udah, tadi gimana umrohnya? Alhamdulillah lancar Pak. Gimana umrohnya coba? Ya tadi kan muter 7 kali. Habis itu udah pulang. Lah, terus yang sa'i apa Pak? Wah, nah itu ya. Dia sudah punya semuanya tapi dia lupa atau nggak belajar. Jadinya sayang. Capek-capek umroh ya ngulang lagi akhirnya. Ngulang lagi, cari ke mikot lagi, umroh lagi, diulang. Jadi seperti itu ya, untuk ininya. Jadi yang pokok tadi apa? Paspor, ya, vaksin itu ya pokok juga sih, karena kita nggak tahu kan siapa yang ditanya, siapa yang nggak ditanya. Paspor, vaksin, tiket, visa yang pokok. Yang opsional ya apa namanya? eh yang opsional tadi apa? Hotel, transport sama eh membimbing itu opsional. Itu bisa dipilih. Bisa di ini. Bahkan kalau misalnya mau lebih murah lagi gimana Pak Ustadz? Ya itu, sampean kan naik pesawat dapat bagasi, bawa aja sepeda lipat kan, dipaketin, nanti ketika nyampe sana bongkar sepedanya goes, pancalnya udah murah itu ya, paling beli es teh di jalan gitu. Nah, apa harian? Oh ya mahal, jauh, mendingan Abid ya gitu. Terkait dari saya, Afwan Tat, izin live ada kegiatan, monggo silahkan. Ayo, ada yang mau tanya nggak sebelum kita sharing session? Ini ada yang kawan-kawan baru pulang dari umroh kemarin, umroh mandiri. Alhamdulillah, saya sedikit bantu-bantu. Silakan yang mau nanya sebelum kita sharing session. Silakan Mas Arif Aulia, monggo. Halo, halo, halo. Ya, halo. Mas Arif Aulia, mau diperbolehkan itu Tat, ngemper-ngemper dan bawa sepeda. Ya, ngemper sih masih boleh ya? Boleh nggak sih? Sebenarnya dilarangnya itu karena gini, biasanya si tukang bersih-bersihnya itu mau bersih-bersih dia, ya kan? Ya otomatis yang lagi tidur-tiduran ya diusir lah. Gimana dia mau bersihin kan, orang ada yang lagi tidur. Biasanya ya ya Allah kum ya lah gitu. Disuruh pergi itu artinya ya dia lagi mau bersihin tempat itu. Sama lah kalau kita lagi di dalam Masjidil Haram pun lagi ngaji gitu misalnya kita ya. Kok kita diusir gitu kan? Sebenarnya kita bukan diusir karena mereka mau bersih-bersih. Kita disuruh minggir dulu. Nanti beres mereka bersih-bersih, ya kita boleh lagi di situ gitu. Termasuk yang ngemper-ngemper tuh strateginya ya begitu. Ketika lagi masa pembersihan ya minggir dulu. Nanti kalau udah sok lanjut lagi gitu. Banyak banyak kok buktinya, kemarin yang masih baru pulang umroh juga bilang masih ada. Berarti kan bukan sesuatu yang apa ya? Yang dosa besar lah, yang di inilah yang dilarang, masih dibolehin. Kalau mereka kemarin yang umroh bilang, udah kesepi Ustadz, udah bersih, nggak ada lagi orang tidur toilet, nah berarti udah dilarang tuh, gitu. Terus masalah bawa sepeda mah boleh. Yang penting kadang-kadang kalau di bagasi itu dilaporin, ini saya bawa alat olahraga, ditulis aja gitu, dilaporin. Itu di dalam kardus ya pastinya ya. Nggak boleh kalau kita kayak cuma naik kereta ditenteng gitu, nggak boleh. Dia harus dalam packing yang bagus, di kardus, di wrapping ya. Habis itu dilaporin ketika masuk, ini saya alat olahraga. Boleh. Ya, cuman kalau goesnya, nah ini
kemarin kan teman-teman yang goes-goes itu kan pada goes nih sampai ke Qatar. Dari Qatar tuh digoes ke Saudi. Ya di marah sama polisinya. Kenapa? Karena di sini tuh mobilnya tuh kenceng-kenceng kan gitu. Bahaya buat keselamatan dan tidak ada jalur khusus untuk pesepeda. Itu makanya yang teman-teman sepeda ini sebenarnya ya membahayakan diri dia juga gitu. Ya itu cuman kan menurut saya ya ya jangan pelit-pelit amat lah naik dari bandara 35 real. Ada kok yang murah 100 berapa? 150 ribu lah ya paling gitu. Ya mau sih nanti goesnya kalau udah nyampe Mekah aja muter-muter kota Mekah, nah itu silahkan gitu. Gitu gimana Mas Arif silakan. Ustadz, kan kita bisa beli visa dan tiket aja kan yang inti. Nah, misal kita nggak pakai hotel, Sisko Patuhnya gimana? Kan di Sisko Patuh ada nama hotel ya. Iya, di Sisko Patuh ada nama hotel, ya kan? Tapi sebenarnya itu menurut pengalaman saya ya formalitas aja. Atau bisa juga sih kita kalau misalnya nggak mau bohong, ya udah kita emang nginep di hotel semalam gitu kan. Habis itu terserah kita mau di mana. Gitu. Bisa aja kan? Biar kita nggak bohong ya kita tulis. Kita nginep aja, kita nginep di hotel yang paling murah misalnya yang harga 20 real ada loh. Harga 20 real misalnya. Semalam nginep ya udah nanti habis itu ngemper. Kalau kita nggak mau berbohong kan gitu aja. Bisa ya kan? Jangan ditulis mau bikin visa dan psikopat di psikopatuhnya hotelnya mau ditulis apa WC 3 gitu nggak mungkin sih kalau itu nggak mungkin nggak bakalan dikasih. Yang penting ya tadi ya gimana kita lah pintar-pintar kita aja gitu terkait ya psikopatuh itu juga wajib ya tapi ditanya nggak sih psikopatuh kemarin di check in counter cuman dilampirin kan ya teman-teman Singapura kemarin dilampirin aja kan nggak ditanya nggak sih. Psikopat itu ya Ustaz, yang kartu kecil itu ya? Iya yang kartu kecil itu yang saya suruh Enggak print. ya? Enggak sih, yang Enggak. ditanya cuma visa sama paspor. Iya, kadang-kadang mereka karena kita ngelihat udah ada, mereka nggak ribet. Tapi kalau kita nggak ada, kadang suka ditanya. Ya random cek juga sih itu. Jadi kayak Sisko patuh, terus apa meningitis itu random cek sih. Ada yang ditanya, ada yang enggak. Jadi silakan Mas Arif Meningitis, dari tadi mau ngomong. Ya iya. meningitis juga nggak ditanya kan? Ditanya satu kali pas antara dari Oh, Singapura ke oh ditanya sana ya. atau dari Jakarta ke Singapura gitu. Oh Sekali iya doang. alhamdulillah. Iya, ada yang ditanya, ada yang enggak ya alhamdulillah. Berarti udah siap lah kalau ditanya kan bisa nyiapin. Silakan Mas Arif mau sharing atau mau nanya nih. Halo, halo, dengar Mas? Dengar Mas? Kedengeran tapi back back itu tuh apa namanya back tuh suaranya mantul. Coba dikecilin, Bentar. dikecilin yang satunya. Oke, udah dengar Mas Anas. Nah, nah bagus nih bagus. Oke, ini sih Mas, jadi kan kalau saya kan baru pertama kali nih mau coba umroh mandiri ya. Sebenarnya kan ya Ya, apa sama istri sama anak. Nah, anak kan masih di bawah 2 tahun ya. nah, Nah, pertanyaan dingin. pertama tuh kalau anak itu eh, dapat harga tiketnya tuh kalau dari maskapai sendiri itu beda-beda atau sama sama semua 10% gitu. Terus yang Oh kedua, gitu. terus yang Oke. kedua ada nggak sih mungkin ya mungkin dari pengalaman dari teman-teman Mas Anas juga gitu ya, yang multi trip gitu ya. Jadi misal Jakarta Madinah nih, terus pulangnya dari Jeddah gitu ke Jakarta gitu ya. Nah itu lebih Hmm. murah apa lebih mahal? Nah terus yang terakhir bedanya visa biasa nih yang kita ya misalnya diurus misalnya sama Mas Anas gitu ya, sama yang Hmm. ziarah tuh apa sih bedanya gitu? Pengurusannya gimana gitu? Mungkin itu dulu Mas Anas gitu. Oke. Thank you, Mas. Oke. Untuk anak-anak itu sebenarnya tergantung term and conditionnya maskapai. Ada maskapai yang ngasih anak itu hanya 80% dari tiket dewasa, ya kan? Tapi biasanya kalau promo itu dia disamaratakan, ya kan? Karena kan emang dia udah ngurangin harga. Tapi ada juga loh yang promo dia ngasih diskon lagi buat anak-anak, ada. Jadi kalau range normal ya rata-rata sih di 80%. Artinya misalnya tiket dewasanya 10 juta, biasanya tiket anak di angka 8 atau 9. Beda-beda. Kayak kemarin Saudi Airlines itu kalau nggak salah tiket anaknya disamain deh, samain. Terus kemarin juga yang Singapore Airlines nih lupa saya. Kalau nggak salah tiket anaknya ada diskon sedikit deh kalau nggak salah. Saya lupa. Terus karena kalau tiket anak ini bagasinya sama Mas, fasilitasnya sama, dapat bangku,
dapat bagasinya sama seperti dewasa. Jadi dia diskonnya nggak terlalu besar. Yang besar itu bayi ya, bayi itu bisa cuman hanya bayar 10% itu kalau bayi. Tapi nggak dapat bangku, di bawah 2 tahun ya, di bawah 2 tahun itu nggak dapat bangku dan hanya bayar 10%, rata-rata 10% pengalaman kami. Terus dapat bagasinya tuh kalau bayi itu biasanya 10 kilo, kadang-kadang, tapi beda-beda, ada maskapai yang nggak ngasih sama sekali ada. Itu tergantung kebijakan maskapai. Itu yang pertama ya, clear ya untuk masalah anak atau balita di bawah 2 tahun. Terus kedua masalah apa tadi? Multi-city. Ya, sebenarnya gini, ketika kita check in di Jakarta, itu mereka hanya menanyakan tiket. Misalnya kamu tujuannya kemana? Tujuannya ke Jeddah atau ke Madinah? Intinya tujuannya ke Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kan ada banyak bandaranya. Mereka akan tanya tiket keluarnya. Tiket keluar kamu dari Saudi ke Indonesia mana gitu. Mau dari bandara manapun mereka is okay, nggak ada masalah. Yang penting kamu ada tiket keluar confirm dari Saudi ke Jakarta, ke Indonesia gitu. Artinya kamu memang beneran nanti habis berangkat mau pulang lagi, bukan yang berangkat terus kabur kerja, enggak gitu. Jadi emang mereka harus make sure ada tiket confirm kepulangannya, mau dari bandara manapun nggak ada masalah. Termasuk tadi yang saya ceritain kan, berangkatnya dari Jakarta ke Jeddah, pulangnya dari Madinah ke Jakarta, itu bisa. Dan itu lebih enak karena kita nggak perlu bolak-balik. Ini kan contohnya kayak teman-teman Singapore Airlines ini berangkat landing di Jeddah, terus ke Mekah, habis dari Mekah ke Madinah, habis dari Madinah ke Jeddah lagi gitu kan. Mekah Madinah sama Madinah Jeddah itu kan hampir sama, jadi kan bolak-balik. Kalau mereka bisa pulang dari Madinah, dari Madinah itu kan cuman sedikit bandaranya, dekat bandaranya, 15 menit udah sampai gitu. Jadi lebih enak multi city. Cuman masalah harga ya biasanya lebih mahal. Madinah itu mahal loh, biasanya tiketnya mahal. Jarang dapat yang murah, tapi kadang-kadang ada juga kayak kemarin AirAsia tiba-tiba ada nongol murah gitu. Kalau bandara lebih enak emang bandara Madinah karena bandaranya kecil dan gak ribet gitu. Kalau Jeddah tuh bandaranya besar. Ada yang eh, bandara haji, bandara North, ada yang bandara baru. Jadi beda-beda. Itu kalau Jeddah. Riyadh bandaranya satu, Damam bandaranya juga satu. Itu terkait multi city ya, nggak ada masalah. Kemarin kita yang berangkat ini November ini yang rombongan dari Indonesia itu dari Lampung dan dari sekitarnya, dari Jakarta ke Riyadh, pulangnya dari Jeddah ke Jakarta. Dari Jakarta ke Riyadh transit di Beijing, dari Jeddah, dari Riyadhnya jalur darat ke Madinah, habis itu Madinah ke Mekah, dari Mekah pulang ke Jeddah, dari Jeddah pulang ke Jakartanya pakai pesawat transit di Qatar. Dilamain transitnya di Qatar, main ke Qatar bisa. Jadi gitu terkait masalah tiket multi city nggak ada masalah, yang penting ada tiket keluar confirm. Yang terakhir, tadi apa lagi sih yang terakhir? Visa ya, visa. Nah kalau masalah visa, itu sebenarnya masuk ke Saudi itu banyak jenis visanya. Ada visa umroh, ada visa turis, ada visa transit, ada visa event gitu. Visa turis itu nanti dibagi lagi gitu. Ada visa yang keluarga, ada visa yang memang beneran turis gitu. Nah kalau visa umroh dan visa event atau visa transit itu biasanya single entry, artinya mereka hanya dipakai sekali masuk. Setelah masuk sekali, habis itu keluar hangus visanya. Kalau visa turis itu biasanya mereka bisa multiple entry, artinya dia masa berlakunya 1 tahun dan dia multiple entry. Jadi dalam setahun kalau kita mau bolak-balik ke Saudi nggak perlu bikin visa lagi, sekali aja bikin. Habis itu nanti mau berangkat lagi dalam tahun yang sama, biasanya bukan biasanya itu nggak perlu bikin visa lagi. Yang penting valid visanya dan benar gitu. Visa turis itu kan sebenarnya belum berlaku buat paspor Indonesia. Paspor Indonesia ini lemah kawan-kawan. Ya, beda dengan kawan kita paspor Malaysia, tetangga kita ya, paspor Singapura, Thailand itu mereka bisa bikin visa turis sendiri online. Saya kemarin alhamdulillah baru bikinin teman-teman Malaysia visa turis. Ya kan? Bikin via online, bikin sendiri pakai laptop, keluar visanya bisa dipakai berangkat. Itu. Kalau Indonesia itu belum termasuk yang bisa membuat sendiri. Jadi kita harus datang di Jakarta itu ada namanya VFS ya, tempat untuk sidik jari untuk bikin visa Saudi. Nah, itu di situ kita harus sidik jari, ngelengkapin semua berkasnya, baru kita bisa dapat visa turis. Agak ribet berkasnya, slip gaji, surat keterangan kerja, harus diapostil di Kemenkumham, lain-lain. Banyak. Ribet. Jadi ya kalau emang cuma mau umroh dan cuma sekali dalam setahun ya pakai visa umroh aja. Kalau kita mau berkali-kali ya itu bisa lah pakai visa turis. Itu terkait masalah visa, Mas
Coba Mas Arif ya. Oke, oke Mas Mas Anas Anas. mau tanya, untuk haji 2025 mandiri, apakah Mas Anas buka untuk perjalanannya? Untuk haji, alhamdulillah, eh kemarin sih udah 28 orang ya yang daftar, orang Indonesia ya, yang di Qatar termasuk yang di Indonesia, udah 20 orang. Itu kita haji resmi tahun 2024, alhamdulillah haji resmi furodah itu, eh furodah itu artinya mandiri ya, haji mandiri. Sebenarnya artinya haji mandiri. Cuman kan kadang di Indonesia pengennya digrupin, diramein. Sama sebenarnya kayak umroh mandiri, tapi nyari temen gitu loh, rame-ramean supaya kita meminimalisir ongkos gitu. Itu tahun 2024 kami furodah itu buka di angka 205 juta all in, atau berapa ya kemarin ya? 180 di luar tiket. Jadi visa, hotel, makan, tenda Arafah, Mina itu semuanya udah 180 di luar tiket. Terus ditambah tiketnya range sekitar 25-an, dapat tiket udah semua all in. Itu kemarin 2024 alhamdulillah ada 47 orang. Nah, tahun ini baru 28 orang yang mendaftar. Lebih murah karena early dari bulan September. Kalau nggak salah saya posting ada di grup Haji Umroh ini juga, umroh yang waktu itu harganya murah tapi nggak banyak yang tertarik sih, jadinya ya nggak banyak yang daftar ya. Ngerinya masih mahal, padahal itu di angka range seratusan loh itu. Coba nanti kalau yang udah lama-lama scroll ke atas, saya pernah posting umroh kalau nggak salah 170 juta ya. Itu kemarin masih murah banget, dan itu ada 28 orang yang udah mendaftar, orang Indonesia yang gercep gitu ya. Sekarang udah mahal, udah di angka 250-an ya, udah all in ya, 250 all in. Tapi itu masih termasuk murah ya. Tapi banyak sih nanti di Indonesia yang juga jualan harga 250 gitu. Tapi ya insya Allah masih bisa lah kalau mau diatur gitu. Tapi kalau emang mandiri, apa namanya, kita biasanya kalau visa umroh itu, visa turis itu, ya visa turis, maaf, visa haji furoda itu, eh dia harus dipaketkan Bu. Beda dengan visa umroh. Kalau visa umroh kita beli visanya doang bisa gitu. Kalau visa haji furoda ini minimal dia paket dengan hotel sama tenda, terus transportasi itu harus paket. Nggak bisa dibeli pretelan gitu. Mereka nggak jual pretelan. Biasanya yang jual pretelan tuh nanti Bu, di bulan-bulan Syawal ya atau Zulqodah tuh dijual pretelan. Ibaratnya ini sisa dari yang grup nih nggak laku, dijual pretelan sama dia. Sok nih, siapa yang mau ambil sendiri, nanti berburu sendiri. Bisa nanti kalau emang mau. Tahun lalu yaitu saya pakai visa itu yang jualnya pretelan, tapi saya bikin grup karena rame haji. Jadi bisa menekan budget. Cuman kan ini kan tergantung supply and demand ya. Jadi tahun 2024 ini kebetulan masih banyak yang pakai haji koboi ya, pakai hajinya pakai visa turis bukan pakai visa haji. Ya kan? Dan saat itu lagi booming sekali 2023, makanya 2024 semuanya pada pakai visa itu. Akhirnya visa hajinya kurang laku. Makanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah itu mereka banting harga, bahkan mau mepet hajian itu udah kayak kacang goreng jualannya, murah-murah banget gitu. Cuman kan mepet ya persiapannya juga. Kalau haji nggak kayak umroh. Kalau umroh mungkin besok berangkat masih bisa. Tapi kalau haji minimal seminggu lah gitu, agak mepet. Dan ngerinya kan visa haji juga nggak bisa langsung keluar. Kadang-kadang pernah kemarin kami proses, ada yang habis payment langsung keluar, ada yang nunggu sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi itu visa haji. Itu ya terkait masalah haji. Kalau yang mau haji koboi, ya nanti saya haji koboi nggak berani mengerange ya, karena itu sebenarnya ilegal untuk ngerange-nya. Tapi kalau misalnya mau dibantu cariin apanya, cariin ininya, pretelannya, saya siap bantu. Tapi kalau untuk mengerange, untuk rame-rame nih, yuk kita ngoboy bareng itu bahaya. Ya, jadi nanti kalaupun saya bantu mengerange juga ya kita lepas putus, artinya ya kalau ada masalah ya tanggung sendiri gitu. Karena emang beresiko. Gitu. Apakah ada pengalaman yang sewa mobil di Saudi pakai SIM internasional? Se saya kurang tahu kalau di grup ini ada atau enggak. Cuman setahu saya ya di sana itu kredit ya, susah parkir juga gitu, dan di sana tuh orang nyupirnya tuh sembrono, sembrono suka-sukanya dia gitu, ngebut, nanti nabrak, kecelakaan, senggolan. Nanti kita bakal kena denda kan pas kembaliin. Jadi saran saya tuh kalau juga kita kita nggak busy lah ya, atau kita tuh bukan yang bisnismen yang harus kesana kemari, kita pakai transportasi umumnya aja udah oke kok gitu. Bulan apa saja rekomendasi untuk umroh?
di November itu bagus sebenarnya, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, dan juga ada peluang-peluang untuk dapat tiket murah. Oktober, November itu ya. Nanti tiket-tiket murahnya tuh di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu ada tiketnya. Nanti untuk Oktober, November. Kalau Desember di Januari itu agak dingin banget. Ya tiketnya jarang yang murah kalau di Desember. Susah cari tiket yang murah karena itu peak season kan, rame-ramenya orang libur sekolah dan lain-lain. Itu. Terus Ramadan itu rame lagi, tambah peak lagi gitu. Jadi ya emang Ramadan mahal gitu. Makanya kalau dapat lagi, makanya kemarin saya posting kalau ketika ada tiket murah Ramadan, wah ini murah gitu loh. Karena Ramadan itu tiketnya mahal-mahal. Karena itu puncak peak seasonnya. Gitu. Haji Mandiri itu pakai masa tunggu nggak Ustadz? Ya kalau kita daftar sendiri dan langsung dapat tadi visanya, ya nggak usah nunggu. Kita hanya nunggu visa keluar langsung berangkat gitu. Jadi kalau misalnya sini uangnya dikumpulin dulu, nanti ya berangkatnya tunggu tahun depan atau nanti kalau dapat visa ya kita yang ngapain gitu. Jadi kalau emang ada benar visanya, terus kita lihat sistemnya masih online. Jadi kan kita kalau Haji Mandiri itu gini, kita beli visa itu belum bisa dipakai visanya, masih setengah jadilah visanya. Kita harus beli paket di sistem namanya Nusuk Haj, beli paket, milih tendanya, transportasinya, terus hotelnya. Setelah kita beli paketnya baru visanya utuh, jadi visa keluar. Jadi dalam visa itu sudah ada paket hotel dan tendanya. Nah itu kita bisa beli dan resmi seperti itu. Tapi biasanya dijualnya di akhir-akhir seperti itu. Jadi nggak keluar, nggak pakai masa tunggu, nunggunya hanya nunggu masa terbit visa. Begitu visa terbit, silakan bisa berangkat. Kalau diaspora visa amil ya Mas, kemarin ditawari juga di harga 200-an juta. Kalau visa amil itu artinya gini Ibu, kita itu seolah-olah kita bekerja di sana gitu. Kita dibikinkan apa namanya KTP-nya sana lah gitu ya. Gitu. Nanti visanya apa namanya hajiannya pakai haji kuotanya orang-orang yang kerja di sana, diasporanya Saudi seperti itu. Cuman menurut saya ini agak beresiko gitu karena memang dia bisa ngasih misalnya head to head ya di angka 250 gitu. Kalau yang furoda 250 ya fasilitasnya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang haji ekspatriat atau orang yang tinggal di Saudi itu dengan 250 dia sudah bisa mewah gitu kan kalau head to head. Tapi ada resiko, resikonya apa? Nanti kalau misalnya eh, Saudi memberlakukan ya yang boleh haji ekspatriat hanya orang yang sudah stay di Saudi selama setahun atau 5 tahun. Nah itu nggak bisa tuh langsung berangkat Ibu gitu. Jadi nanti kita udah bikin apa namanya izin tinggalnya atau KTP-nya di Saudi, ternyata kita nggak bisa pakai buat hajian. Jadi ya nggak bisa haji, terpaksa nunggu lagi, keluar biaya lagi seperti itu. Kalau emang haji ya pakai visa haji aja gitu. Dan kalau pakai visa apa namanya yang haji ekspatriat itu kan kita harus 2 kali. Pertama datang bikin KTP-nya sana, habis itu nanti balik lagi ke Indo baru berangkat lagi pas mau haji. Seperti itu dia 2 kali bolak-balik. Kami sendiri yang di Qatar itu boleh ekspatriat daftar haji pakai kuotanya Qatar gitu. Tapi ya itu syaratnya harus di sini tahun lalu itu harus sudah berumur di atas 40. Harus sudah tinggal di Qatar selama 10 tahun. Itu baru boleh mendaftar, belum tentu berangkat, baru boleh mendaftar. Di sini itu modelnya kocokan Bapak Ibu ya di Qatar. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil daftar ya kita nunggu kocokan. Nama kita keluar nggak? Keluar ya kita berangkat, nggak keluar ya kita daftar lagi tahun depan. 2024 syaratnya itu. Begitu 2025 keluar syarat yang baru. Syarat haji ekspatriat atau pendatang yang mau haji lewat jalur kuota Qatar syaratnya harus berumur 45 tahun. Dirubah tahun lalu 40, tahun ini 45. Ya, jadi pada ya umurnya nggak nyampe. Dan ditambah lagi syaratnya yang tadinya 10 tahun harus sudah stay di sini di Qatar menjadi 15 tahun. Ya karena memang negara-negara Timur Tengah ini kan kerajaan. Semau-mau mereka aja bikin aturannya kapan mau dikeluarin, kapan mau dibikin. Seperti itu. Jadi makanya yang haji-haji dengan visa ekspatriat di Saudi ya sah-sah aja, monggo silahkan, legal gitu. Tapi ada resiko seperti itu. Ya, Haji Koboy memang langsung diperketat. Itu paling ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita mau kasih kesempatan nih buat Mas Enggar. Silakan Mas Enggar, boleh sharing pengalaman kemarin Haji
Umroh mandiri seperti apa, Mas Enggar? Silakan, Mas Enggar. Apa kemarin persiapan-persiapannya, budgetnya habis berapa? Halo, halo. Nah, monggo Mas, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan yang sudah haji mandiri dan baru pulang. Dan ini kalau yang Mbak Sopi ini belum sampai di rumah nih, masih di Bandara Singapura ini. Yang udah nyampe rumah dulu deh, boleh sharing. Kemarin berapa hari, budgetnya habis berapa, kosnya bengkak di mana. Jadi harus seperti apa evaluasinya. Silakan Mas Enggar. 15 menit Maaf belum azan Ustadz, ini Isya. sekalian ada tamu di rumah ini. Sambil jawab Waduh. nih. Lagi Masih, syukuran ya? Syukuran. ya, sanak family pada datang semua. Masya Allah. Tuh nunggu oleh-oleh itu. Coklat Dubai. Mana coklat Dubai? Ada. Mana coklatnya Dubai di Ayo, ayo. Mas Enggar silakan. Monggo. Mau sharing nggak nih? Ya, Ustadz. Ya, Monggo. Silakan. kemarin itu kami habis untuk ini ya, nggak hitung oleh-oleh ya. Oleh-oleh kan opsional, kembali lagi opsional Ya. ya. Dipretelin coba Mas. Dipretelin. Dipretelin. Pretelin sebentar, Pak. Ya. Ada Ya. nggak? Ada catatannya nggak gitu? Ya kan? Ada Nanti kan catatannya, Pak. iya dipretelin visanya berapa, tiketnya berapa, paspornya Ya. berapa. Paspor mah nggak usah lah ya, paspor kan udah pada tahu. Tapi ya nggak apa-apa dihitung juga sih, nggak ada masalah. Vaksinnya berapa, transportnya berapa, mutawif berapa, hotel Ya. berapa. Enggak. Tiket pesawat itu kan dapat 8.400.000 apa 700 itu lupa saya. Sekitar Ya, itulah. Nah, ya, paspor itu 350 ya, yang biasa. Terus ya. visa, vaksin, Patuh itu hampir 3.100.000. Karena kita Oke. ya vaksinnya 350 sama 2.400.000 kemarin. Mm-mm. Terus taksi bandara ke Jeddah itu mantep ketemu, kita kan berempat orang. Itu 322.500. Oh, udah langsung dibagi per orang ya. Itu termasuk include ini apa? Include mutawif sih sebenarnya. Oh, Masya Allah, mantul, mantul lah, udah dibagi-bagi. Ya. Udah dibagi begitu, Ini. jadi dibagi plus include mutawif dan sekalian dari Jeddah itu kan kita pulang langsung kita nyampe hotel langsung umroh didampingi Ustadz Ekil itu mantep ke 322.500. Ada di situ. Oh. Terus? Ya, terus kita kan ke ini Ya. ke Taif juga Ustadz. Wah, Masya Allah. Taif. Taif City Tour dan lain sebagainya termasuk didampingi ini Ustadz Ekil habis 530.000 per orang sih. Wah, berapa orang itu? 7 orang. 7 sudah Ya. bertujuh. Nah, terus Berapa itu 500? 530 Oh, berarti bertujuh ya. ya bertujuh. Terus teleferiknya itu Ya. 240.000. Oh, oke. Nah, Banyak juga ya. Tetel. Itu bengiknya. kenapa? Telefrik berapa? 200? 240.000. Oh, gitu. Terus apa lagi? Aduh, dingin. Terus naik tobogan Tobogan. 100.000. Wih, 100.000. tobogan. 100.000. Tobogan Kemarin itu seru itu. 100.000 dapat grup enggak itu? Halo, harga Dapat harga grup. grup kan? Sebenarnya kemarin kita di situ nunggu grup. Kita kan cuma ber5 orang yang mau naik tobogan. Iya. Beda Yang lebih harganya kan sedikit kalau 10 orang. Kita iya. nunggu rombongan. Akhirnya dapatlah itu ada rombongan mau kita gabung. Alhamdulillah dapat Wah, akhirnya dapat 23 SAR itu kan. real. Ya, 100.000 lah Ya, anggapnya. Ya. nah, terus Terus hotel di Mekah itu hotel selama hotel. 13 hari itu 1.770.000. Hotel berapa malam itu? 13 malam, Hah? 13. Hotel 13 hari. Berapa kamar dibagi berapa itu? Bagi 7 apa bagi 4? Bagi 7, dua kamar dibagi 7, dua Oh, kamar dibagi 7. dibagi 7 berapa kenanya? Kena 1.770. 1.770. Oke. Terus Hotel di Madinah Hotel itu Madinah mahal ini. 983.
Hotel Madinah 2 malam ya. Ya, 983. Oke. 7 orang juga Terus ya. ya sama. Ya, Taksi dari terus Mekah ke Madinah, taksi dari Mekah ke mm-mm. Madinah naik HiAce itu 430. Oh, dibagi 7 orang. Oke. 430 per orang jadinya. Ya, Ya. terus Terus kan city tour ke Madinah juga itu Ustaz. Ustaz. ya, ya. Berapa? Nah, ke Jabal Uhud, ke Taksi Mekah Masjid Madinah tadi Laten berapa? 7 orang? Taksi Mekah Madinah 7 orang berapa kenanya per orang? 430. 430. Terus City Tour Madinah. City tour Madinah 120.000. City Tour Mekah nggak ada. Ada, kita kemarin ikut rombongannya Kang Idai. Kang Idai apa Oh, Pak Idai? Dua kena puluh berapa real. sih itu? Hah? Kena 20 real Oh, karena per gabung orang. ya. Kena 20 real ya, masuk ke Museum Ya. Wahyu juga. Berarti 80.000 ya. Ya, 80.000. kisaran. Terus Karena taksi gabung dari grup ya. Itu ya masuk ke Museum Wahyu tiketnya bayar apa gratis? gratis, sudah di-include itu sudah Masya dibayar itu. Allah. Itu kalau bayar berapa ya? 15 real sih, 60.000. Iya, artinya cuma 5 Ya. real lah. Ya, terus. Terus taksi dari pulangnya Huh. ini Madinah bandara. Ya, Madinah, Jeddah. Ya, ke Jeddah itu 373.000 mantapnya per orang, 7 orang. Oh, karena 7 orang ya. Ya. Ya, Berapa? 370? 373 ya, ya sekitar itulah. Ya. 370, 380. Terus udah semua itu. Ada lagi nggak? Makan. Oh, Udah, makan Mas. opsional ya. Kan kita Makan opsional karena opsional. kita kan kita bawa bekal juga, bawa beras kemarin itu, bawa Rice cooker? bawa lagi teman-teman itu bawa pecel apa bawa dan lain sebagainya, bawa Indomie, Masya Allah. bawa energen dan lain sebagainya. Terus ya kalau pingin makan di luar ya makan lah, cuman berapa kan 10 real itu sudah cukup untuk makan berdua itu. Ya. Oke. Berarti yang selain makan lah ya ini ya. Selain biaya makan lah ya. Masak-masak lah ya. Mm-mm. Segitulah Ya. lah, ya 18 Alhamdulillah. itulah. Totalnya 18 juta ini di luar makan. Nggak sampai 18. Oh. Ya. Ya artinya karena ini lama ya durasinya ya. 13 Lama. hari Mekah. Ya enggak 13 hari Mekah kan? 2 hari di Madinah. 2 hari di Madinah. Ya. Alhamdulillah. Iya, itu aja asik. Intinya Ya. alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah ya. Mas. Alhamdulillah. Dibantu, dibimbing Siap. Sama-sama. Mohon sampai maaf balik juga. ke tanah air. Amin. Hotel Madinah gratis makan. Oh, Enggak. nambah bayar. Nambah bayar. Mbak Retno nanti bisa nambahin apa saja yang mungkin kelupaan. Ya. Berarti kan memang makin sedikit durasinya ya bisa juga makin murah sebenarnya ya. Murah. Gitu. Tapi sebenarnya hotel juga nggak terlalu mahal kan kalau di Mekah yang segitu ya. Ya karena Iya, yang kita deket tapi nanjak gitu ya. ya. Kemarin kita juga ada tuh hotel yang di belakang toilet 1 2 itu deket banget tapi busuk hotelnya rusak jelek. Tapi ya rame hotelnya. Mahal juga itu. Tapi nggak semahal Zam-Zam Tower ya, masih relatif lebih murah lah. Gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau sharing? Cukup Mas Enggar? Cukup, saya sambil nerima tamu ini. Monggo silakan. Mohon maaf mengganggu. Nih Mbak Sopi nih yang masih baru di Bandara Changi nih belum pulang. Ini Mbak Sopi pasti lebih hemat budget lagi karena cuman berapa hari Mbak Sopi? Berapa hari? Total 9 hari. 9 hari itu berapa hari Mekah, berapa hari Madinah? 6 hari Mekah, 3 hari 2 malam di Madinah. Waduh, kurang ya, bentar banget ya. Ya. Insya Allah.
Ya, tapi alhamdulillah lah ala kulihal kan karena menyesuaikan tiket Iya, promo juga. Jadi ya alhamdulillah. Mm-mm. Yang paling lama itu berarti Mas Reza ya. Itu Mas Reza itu berapa hari itu dia? 15 hari katanya Mas Reja itu. 15 hari. Masya Allah tuh, Mbak. Iya, 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 iya. Iya, nanti Mbak Shopee juga bisa sharing tuh pengeluaran dibaginya. Kan Mbak Shopee lebih sedikit pembaginya karena lebih cuman berdua ya. Jadi lebih budget untuk transport ya kan mungkin akan berbeda lah dari yang tadi dibagi 7 kan. Kalau ini kan hanya dibagi 2, dibagi 4. Jadinya pasti costnya lebih lebih sedikit lebih besar lah gitu. Lebih besar karena berdua, tapi jarang-jarang Iya. satu kamar suami istri. Katanya biasanya kalau di travel bayar lagi ya Ustaz ya. Oh iyalah, nambah itu. Karena kan travel yang ngambil hotelnya kan nggak mungkin hotel yang kayak kemarin. Tapi kemarin banyak nggak sih travel yang di hotel itu? Katanya banyak ya? Ada ya? Apa tuh? Ada, iya ada. Ada, Kita ke situ ada ada ya? yang rombongan dari Jawa kali ya, itu bahasa Jawa. Iya. Coba ditanyain, Mbak, ikut di hotel ini dikasih hotel ini berapa ikut ini umrohnya bayarnya? Ah, iya iya. Iya. Jadi ya. Kita di total semuanya per orangnya kena 17,5 ya? 17,5. Itu udah sama makan? Apa di Itu luar makan? enggak, makannya kan ini, makannya aleman. Hmm. Makannya Oh aleman, iya. kadang-kadang beli. Oh iya 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 iya. Oh nggak masak, Kata nggak beres kukur nggak bawa beras dah. bawa Oh ini bawa. apa kita biasa karena memang biasa kuliner jadi penasaran Masya pengen Allah. nyobain. Iyalah harus dicobain semua makanannya biar nggak ini. Iya iya. Ya nanti nggak Eh, apa-apa Mbak Sofi bisa di share budgetnya selain budget makan lah ya karena kan makannya nggak di ini apa misalnya di luar budget oleh-oleh bisa di share tadi kayak yang Nanti teman-teman share. Artinya difotoin nih nanti dek. iya artinya teman-teman bisa ngelihat oh ternyata kalau cuman berdua jadi mahal di sininya ya gitu. Sebenarnya cuman Mbak Sofi kan kemarin landingnya malam ya. Malam itu Iya. emang kereta udah nggak ada. Bis juga kayaknya 24 jam nggak sih? Kil. Bis itu 24 jam nggak sih dari Jeddah? Bis NW nggak 24 jam kan? Iya, biasanya juga transportasi umum itu nggak 24 jam. Jadi emang apa namanya Karena agak susah. kita ambil mikotnya 2 kali setelah diantarin Mas Ekil, besok-besoknya kita ambil mikot lagi. Oh iya 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 Nah, ya itu kan itu lumayan pakai. alhamdulillah siap. Ya jadi emang lagi-lagi kembali ke apa ya pembagi ya. Makanya kemarin ya Iya, kalau yang pakai bis mutawifnya dibayar ramean satu grup bis iya, kan. betul. Iya, kalau yang hanya 2 orang ya mutawifnya ya bayarnya ya 2 orang gitu. Karena kan sama ya budgetnya untuk pembimbing gitu. Artinya eh Kita apa namanya sempat ikut pembagi. city tour gratis juga Ustadz kemarin Oh, selain dari Ustadz Ibai apa Idai sih yang oh ada juga ketoib, yang ngasih. kita Oh, ikut, dia nggak usah bayar, gratis terus? alhamdulillah ke Jabal Rahmah sama ke Oh, Jabal Sur. oh City Tour Mekah. Jadi 2 kali city Oh, tour gitu. alhamdulillah. Masya Allah rezeki banget dapat gratisan. Iya 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 iya. Terus ke Gua Hironya penasaran mandiri, Hmm, dapat ngurus itu kita di psikopat. Gua Hiro, dapat Oh, 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 cincin. oh. Masya Allah. Ngurus psikopat tuh di mana biasanya, Tat? Ngurus psikopat tuh yang bisa hanya teman-teman travel yang punya izin dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu ngasih izin namanya PPIU ya, yang bisa menyelenggarakan umroh. Itu nggak semuanya. Nah, biasanya rekanan-rekanan biasanya kita kalau bikin visa sama dia all in sama si psikopatuhnya biasanya sekalian gitu. Jadi nggak bisa kita bikin sendiri ya. Terus ada yang posting apa ini? Apakah ada yang pernah urus visa di sini? Saudivisa.com. Nah, saya belum pernah nih. Ini belum pernah saya buka di sini. Kalau belum pernah khawatir bahaya nanti ngurus-ngurus sendiri nggak keluar. Karena kemarin banyak tuh yang dia coba-coba ngurus visa turis sendiri, udah diambil uangnya, ya kan? Visanya nggak keluar. Ujung-ujungnya minta tolong visa umroh juga gitu. Jadi ya emang kalau visa turis emang Indonesia belum eligible atau emang belum diperbolehkan untuk bisa ke Saudi pakai visa turis. Harus ada syarat dan ketentuannya. Misalnya dia punya visa Amerika.
Kedua dia punya visa atau dia punya visa Eropa atau dia punya visa England, UK atau dia tinggal di Timur Tengah kayak saya, alhamdulillah tinggal di Qatar, jadi kami bisa menggunakan visa turis. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Karena nanti di dalam visanya itu ditulis bahwasanya kamu yang punya visa turis ini adalah benar memiliki visa-visa tadi atau benar tinggal di Timur Tengah. Itu ada syarat dan ketentuannya. Untuk visa seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya kalau emang kita hanya cuma pengen sekali, ya pakai visa umroh saja. Kalau kita pengen berkali-kali, ya kita bikin visa turisnya yang benar-benar legal. Kalau emang kita punya syarat-syarat tadi, ya kita bikin, bisa itu bikinnya sebentar sehari selesai. Atau ya kita ke tadi tempat pembuatan visa di Jakarta namanya VFS. Di sana tempat bikin visa untuk sidik jari, dilengkapin berkas-berkasnya, silakan. Atau kemarin kadang suka ada promo tuh, bikin visa di mall dari VFS. VFS-nya dia goes to mall. Jadi siapa yang mau bikin visa syaratnya hanya punya kartu kredit. Itu enak banget itu. Kita bikin aja kartu kredit, nanti hanya buat bikin visa, habis itu tutup lagi kartu kreditnya kalau takut riba atau haram kan. Hanya buat syarat bikin visa juga boleh. Nggak ada masalah. Terkait masalah persisaan. Ada lagi yang mau tanya? Bu, Masya Allah Mas Heru Sony sampai udah bikin Excel-nya ini. Oh, cakep. 17,5 juta. Dikirim di grup Mas Heru. Bisa nggak sih di sini saya share ke grup? Simpan gambar. Oh bisa. Nih ada, cakep. Nih ini yang berdua. Ini yang sekamar berdua ya. Berdua. Gitu. Beda-beda lah ya. Itu tergantung pembaginya. Kemarin kita yang rombongan November itu, yang November Sada Norfa ya, kita yang direct itu berapa hari ya waktu itu ya? 3 hari Madinah, 8 hari Mekah, 1 hari Jeddah, 20 juta ya waktu itu ya, Sada Norfa ya? 3 Madinah, 8 Mekah, 8 Betul, apa Kak. 11 sih? Iya, 8 hari ya. di Mekah, kemudian 8 malam lah, dari 8 malam ya. iya. Gampangnya malam lah, 3 malam di Madinah, 8 malam di Mekah, 1 malam di Jeddah, itu 20 juta. Itu udah sama makan ya, udah sama makan, udah sama Taif. Exclude-nya waktu itu naik telefrik ya, telefrik patungan nggak sih waktu itu? Udah Telefrik, sama telefrik dan tobogan. Belum termasuk telefrik. telefrik sama tobogan. Oh iya, telefrik sama tobogannya bayar lagi ya patungan ya. Ya 200 sama 100. Ya 300.000 ya telefrik sama tobogan. Alhamdulillah ya, karena ramean waktu itu kan kita mandiri, tapi karena sampai rame sampai hampir 40 apa lebih ya, 40-an, jadi gitu kita 40 bisa Kak. ya itu kita bisa cost-nya kita bisa ini kan, kita share cost-nya. Ini loh harga visanya sama Silkopato sama transport segini, harga hotelnya segini, harga ininya segini ya. Ya alhamdulillah ya worth it sih ya gitu. Dengan 20 juta ya, walaupun hotelnya deket tapi busuk ya, tapi puas lah, ke Masjidil Haram tinggal ngesot. Gitu ya. Gitu. Di Madinahnya juga alhamdulillah lumayan bagus, nggak jelek-jelek banget, walaupun ya namanya hotel bintang 3 atau nggak berbintang itu pasti ada aja kurangnya. Beda-beda. Ya kalau kita mau bintang 5 juga bisa, tapi lebih mahal. Gitu. Ada lagi yang lain, silakan yang mau share atau mau nanya. 10 menit lagi saya tutup. Monggo, yang mau via chat, yang mau speak up, silahkan. Intinya sih nggak susah ya. Kita ada niat, mulai bikin paspor, bikin vaksin, ya kan. Nanti mau butuh apa, berkas persyaratan, insya Allah dibantu. Terus mau cari tiket, yaitu siapin aja uang dingin, gitu kan. Sambil check-in, ngecek, baru nanti kita beli. Ada silakan, Mas Riko. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pan, ini sambil nyetir. Oh iya, santai, hati-hati. Ya, santai aja. Gimana? Ada yang mau ditanya? Mau nanya itu kalau misalnya berangkat itu ada ini nggak sih ketentuan kalau misalnya anak-anak usia berapa gitu untuk tiket atau yang lain-lainnya gitu? Usia maksimal berapa dengan
budgetnya dapat apa kata setengah harga atau gimana gitu gitu nggak sih? Oh, tadi kayaknya udah dibahas tapi ketinggalan kali ya. Tinggal Jadi ini baru ya, jadi masuk jam 8. untuk anak usia usia 2 tahun sampai 12 tahun itu anak kategorinya. Itu biasanya beda-beda maskapai antara 80 sampai 90% dari tiket dewasa. Jadi hanya dikasih diskon 10 sampai 20% dari tiket dewasa. Tapi beda-beda maskapai. Ketika maskapainya ngasih tiket promo, biasanya dia disamain harga anak dengan dewasa. Gitu. Karena harga anak 2 sampai 12 tahun itu dia dapat kursi, dia dapat bagasi yang sama seperti dewasa. Makanya dia hanya ngediskon sedikit. Bahkan kalau lagi promo dia nggak didiskon. Terus apa? 12 tahun ke atas masuknya kategori dewasa ya, gitu. Nah, kalau yang di bawah 2 tahun baru nih yang berasa diskonnya. Yang di bawah 2 tahun itu, di bawah 2 tahun dia kenanya cuma sekitar 10%, 10% sampai 20% beda-beda maskapai lah. Tapi kecil kok, kecil sekali karena dia nggak ada jatah bangku, nggak ada jatah bagasi seperti dewasa gitu. Dia dapat jatah bagasi kecil biasanya 5 kilo apa 10 kilo tergantung maskapai. Dia kayak ibaratnya tuh jatah bagasinya si bayi ini buat strollernya dia lah, buat kereta dorongnya dia. Jadi paling itu sih kalau untuk anak ya ketentuannya di bawah 2 tahun sekian 10%, di atas 2 sampai 12 tahun 80 atau 90%, di atas 12 tahun harga dewasa gitu. Oh, iya ya. Terus nanya lagi Hmm. Ustaz, kalau biasanya pemesan tiket promo itu biasanya apa slot apa sih Ustaz ininya Ustaz? Kemarin ada teman Aplikasinya. ya. Teman itu kan habis dari ini juga, habis dari Mandiri ya, mereka ada hampir Ya. hampir 10 orang. Habisnya Mm-mm. 25 jutaan mereka. Cuman 17 hari itu ke Turki juga gitu. Tapi ya agak emang Mm-mm. kos agak gede itu kayaknya karena memang hotelnya lumayan juga, terus makanannya mungkin agak Iya, ini. Nah, terus iya intinya. Mm-mm. Terus, mereka itu saya tanya itu gimana pemesanannya mereka itu kan pesan sendiri ya, Ustaz ya, masing-masing gitu. iya, Cuman saya tanya yang paling murah apa mestinya lewat apa gitu, aplikasi apa gitu kan ada Traveloka, Agoda gitu. iya, Dia bilang sih lewat Agoda katanya, tapi nggak jangan di backpack gitu lah. Pokoknya kalau udah kita lihat Hmm, murah langsung aja. Kalau misalnya kalau di backpack itu nanti bakalan apa? naik. Pas kita masuk lagi tiba-tiba naik lagi gitu katanya gitu sih. Iya, Emang iya, iya, iya. itu Kalau gitu emang ya? tiket biasanya pakai aplikasinya Skyscanner. Skyscanner itu dia untuk ngecek harga aja, dia bandingin. Skyscanner itu bandingin antara travel A, B, C, D itu dibandingin harganya. Tapi kadang-kadang harga yang ditampilkan itu belum last price, belum harga terakhir. Ketika kita mau payment biasanya ada penambahan, apakah bayar pajak atau ke apa gitu. Biasanya beda-beda. Nah itu tergantung gimana perusahaan-perusahaan pihak ketiga itu menerapkan. Dia mau nambahin biaya pajaknya berapa, komisi untuk dianya berapa, itu beda-beda. Kadang Traveloka misalnya 15.000, tiket.com 20.000. Ya tergantung inilah, beda-beda lah. Mereka punya kebijakan masing-masing. Tapi sampai di last price-nya berapa. Seperti itu. Terus ya itu, ya yang penting jangan cari lewat Instagram atau apa yang nggak terkenal atau yang belum pengalaman bahaya gitu, karena di sana banyak scamming. Itu kalau mau sendiri ya hati-hati. Oh iya. Oke, oke, jazakallah Ustaz. Ya, Wak, ya. Untuk pengajuan visa umrohnya biasanya 1 bulan sebelum hari H ya. Visa umroh itu masa berlakunya 90 hari dari dikeluarkan. Artinya misalnya kita sudah ada planning dalam 90 hari itu kita mau berangkat, ya kita sudah bisa cetak sebenarnya, nggak apa-apa jauh-jauh hari gitu. Yang penting jangan kelewatan. Misalnya mau umrohnya 5 bulan lagi dibikin sekarang ya angus gitu. Atau kalau kemarin sih kita hamin 1 bulan biar tenang, hamin 2 minggu agak mepet gitu. Tapi ya beda-beda sih ya. Tergantung seasonnya juga nih. Kayak misalnya kita mau umroh di bulan Syawal. Bulan Syawal kita nggak bisa tuh shootnya bulan Ramadan. Ramadan lagi peak-peaknya, lagi rame-ramenya, orang sibuk dan sebagainya. Kalau emang kita mau umroh di bulan Syawal ya kita bikin visanya dari bulan Syaban gitu. Nanti Syawal aman gitu. Jadi kalau kita mau umrohnya di bulan Ramadan ya kita bikinnya dari bulan Syaban atau dari bulan Rajab. Nggak ada masalah. Kalau di peak Syawal, Zulqa'dah, apalagi Zulqa'dah udah dilarang biasanya karena udah musim haji. Di bulan Ramadan sama Syawal itu emang harus bikin jauhnya jauh-jauh hari. Banyak kan kemarin kasus yang umrohnya di bulan Syawal visanya nggak keluar karena udah mepet ke haji. Biasanya tiket promo dapat info dari Ustadz Anas atau kita yang cari sendiri.
silakan monggo cari-cari sendiri, nanti sharing di grup, di screenshot gitu. Saya juga kadang kalau lagi iseng lagi cari-cari, ada nih screenshot. Kadang saya lewat grup. Ada grup namanya Backpacker Internasional di Facebook. Silakan join. Nanti biasanya mereka saling sharing harga tiket. Kalau ada yang murah kemana ke negeri manapun. Kadang-kadang pas lagi ke Saudi, ini yang mau umroh nih, tiketnya lagi promo gitu. Sebenarnya mereka sharing tuh karena kadang nyari teman. Karena tadi kalau misalnya kita sendiri ya budgetnya kan bengkak. Tapi kalau kita ada teman bergrup 10 orang, 20 orang itu kan budgetnya kita pembaginya semakin banyak semakin murah. Seperti itu. Bisa cari-cari di Facebook, di grup-grup backpacker internasional, grup haji atau nanti ya saling sharing aja di grup WhatsApp juga kadang saya suka share kalau ada yang murah. FYI Ultra Saudi Arabia September biasanya dapat diskon 50%. Ya, kadang-kadang ada 50%, tapi kita nggak tahu nih kuotanya berapa. Kadang-kadang sih seperti itu. Kalau yang kemarin Agustus ini kuotanya banyak ya, bahkan travel-travel aja mereka ngambil yang model seperti ini gitu. Alhamdulillah kemarin kita sampai 20-an 6 orang. Alhamdulillah harganya masih sama. Begitu tanggal 1 September promonya habis, langsung naik tiketnya ke harga normal lagi. Seperti itu. Kemarin kita dapatnya di bulan Agustus. Sampai 31 Agustus, berangkatnya di bulan November. Ya, ya banyaklah nanti bisa sharing masalah harga tiket ya. Intinya apa namanya? Ya kita punya uang dingin ya. Kalau misalnya ada tiket, kalau tiketnya error ya, artinya tiketnya kayak kemarin pengalaman kan Mas Riko juga ya, yang kita pakai Saudi Airlines yang harga 5,5 apa 6 juta itu setelah bayar ini pajak semuanya itu kita cek juga nih website maskapai. Nah, saya mengambil pelajaran emang kalau tiketnya error atau harganya jauh sekali dari harga normal sampai setengahnya itu, yaitu kita mendingan cek website maskapainya, website resminya maskapai. Hati-hati banyak juga fake-nya loh. Ya, hati-hati harus resmi beneran. Jadi kalau fake ya kita uangnya kepotong, tiketnya nggak dapet gitu. Tapi kalau website resmi beneran, biasanya dia paling atas tuh di Google, ya kan? Ada tulisannya juga bersponsor kadang-kadang. Nah, terus itu lebih enak kalau emang harganya murah banget. Kalau kita di website maskapai, nanti ketika ada masalah lebih cepat pengembaliannya daripada di pihak ketiga. Pengalaman sih seperti itu. Semoga ada tiket di bawah 5 juta mau bawa anak-anak sekalian. Insya Allah nanti kita sharing. Kalau ada tiket di bawah 5 juta. Ya. Kalau lewat Singapura, lewat Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur sering tuh. Kuala Lumpur PP itu sering. Kemarin Kuala Lumpur Dubai 2 juta PP. 2 juta apa 2,5 ya? Pernah. Ada juga namanya aplikasi apa di Google ya, ada namanya Google Flight. Tahu dengan aplikasi atau dengan aplikasi Chrome aja, ada Google Flight itu juga kita bisa ngecek. Dari ini yang murah kemana sih, tanggal berapa sih, bulan apa, bisa dicek. Seperti itu. Waktu umroh ideal Mas Anas, misal landing di Jeddah, lebih enak pagi atau malam? Tergantung season. Kalau misalnya musim panas, ya umrohnya enak malam. Kalau musim dingin, ya umrohnya enakan siang gitu. Karena kalau lagi musim panas itu ya panas banget, ya kalau siangnya panas banget. Kalau lagi musim dingin ya malamnya dingin banget gitu, tinggal dibalik aja gitu. Itu enaknya seperti itu. Ya tapi kalau misalnya kita mau cari tiket promo ya dan nggak ada pilihan time ya, kita sesuaikan aja dengan itinerary gitu. Misalnya kita landing di Jeddah, nggak pengen umroh ya berarti kita ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu kita kan bisa sesuaikan. Nanti umrohnya mau pagi mau malam, sesuaikan dengan itinerary dari Madinahnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita landing Jeddah mau langsung umroh ya berarti apa adanya. Kayak kemarin teman-teman Singapore Airlines landing langsung umroh ya. Ya agak dingin ya karena umrohnya tengah malam. Seperti itu. Dan sudah mau masuk musim dingin, sudah mau ya, belum terlalu dingin banget sih kayaknya. Gitu. Untuk yang sekarang stopover Saudi Airlines sepertinya sudah nggak ada lagi, misal dari Jakarta Istanbul. Iya, tergantung ininya ya, tanggal-tanggalnya. Mungkin sudah nggak ada, mungkin masih ada ininya. Tapi kalau visa transit masih ada. Visa transit masih bisa dibikin kok. Visa transit. Jadi kalau kita mau bikin stopover juga bisa pakai multi city. Jadi kalau kita di aplikasi itu ada yang sekali jalan, ada yang pulang pergi, ada yang multi city. Pilih aja misalnya Jakarta Jeddah tanggal 10, Jeddah Istanbul tanggal 13 gitu. Nah, kemarin kan yang saya posting di grup itu Jakarta Jeddah, terus Madinah Istanbul, Istanbul Jakarta gitu. Atau bisa juga tuh Jakarta Jeddah berangkatnya,
pulangnya Istanbul, Jakarta gitu. Nanti kita tinggal beli tiket apakah Jeddah Istanbul, apakah Madinah Istanbul. Bisa juga seperti itu. Dipisah dulu bisa. Kemarin kan murah tuh. Sebenarnya kemarin mau buka trip Turki cuman kurang laku ya karena belum ada yang pengalaman. Jadi ya ini nanti insya Allah kalau mulai ada ini bisa kita bikin. Tergantung tiket murahnya kan. Seperti itu. Ya gitu aja. Kalau malam umroh itu sepi ya bisa langsung tahajud ya bisa juga. Masing-masing ya beda-beda. Sementara itu ya, nanti kalau ada apa-apa lanjut tanya di grup WhatsApp. Silakan yang mau sharing, yang mau nanya, boleh nggak usah ragu. Tanya aja. Insya Allah saya bisa bantu jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti ya kita rame-rame lah jawab. Itu. Saya mohon maaf kalau ada salah ya kalau apa namanya ada kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.